Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 46. Halaman 46, alinea yang bawah. 7 dari bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunnati, termasuk amalan sunnah, termasuk yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan puasa, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi amalan sunnah pada saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita menyegerakan berbuka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa saya kuat, entar aja bukanya. Nah itu malah nggak baik. Yang baik adalah buka puasanya disegerakan. Wa ayyakuna alat tamri, hendaklah dengan kurma. Jadi dengan kurma sunnah lagi. Menyegerakan berpuasa sunnah, dengan kurma itu sunnah kalau ada kurma. Fa illam yajidhu, jika tidak memiliki kurma, fa'alal ma'i, maka dengan air pun itu sunnah. Fa'alal ma'i, maka dengan air. Jadi dengan air apa saja, teh manis, sirup kita dahulukan, itu hukumnya sunnah. Air putih pun itu tetap sunnah. Jadi kita hendaklah menyegerakan berbuka, sunnah dengan kurma atau dengan air. Wa kana alaihi salam, Nabi alaihi salam yuftiru qabla ayyusalliyal maghriba, selalu berbuka puasa sebelum sholat maghrib.
Jadi Rasulullah ketika berpuasa, maka Rasul berbuka puasa dulu baru sholat maghrib. Tidak pernah Rasulullah sholat maghrib dulu lalu berbuka, itu tidak pernah. Jadi Rasul membatalkan puasanya dulu waktu maghrib sudah tiba, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Wa yaqulu, dan bersabda, la tazalu ummati bi khairin, umatku selalu dalam keadaan kebaikan ketika berpuasa, ma'ajjilul fitra, selama menyegerakan berbuka, wa akharu as-sahura, dan mengakhirkan makan sahur. Jadi umatku itu insya Allah dalam kondisi apapun tidak apa-apa ketika berpuasa itu, selama sunnahku dilaksanakan, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Dalam hadis ini berarti ada dua sunnah. Menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah, mengakhirkan makan sahur juga hukumnya sunnah. Jangan makan sahur jam 1, nah itu kecepatan, jam 2 masih lama. Nah mendekati subuh misalkan jam setengah 5, jam 4 kita sahur, setengah 4 kita sahur, itu namanya mengakhirkan makan sahur, itu sunnah Rasul. Jangan terlalu malam, maka itu kurang bagus. Fatakhirus sahuri minas sunnati aydon, maka mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah Rasul juga. Jadi kita kalau sahur diakhirkan mendekati subuh. Ya, mendekati subuh maksudnya adalah sebelum subuh. Nah, ada imsak. Imsak itu adalah kehati-hatian. Jadi imsak jangan dipermasalahkan, imsak bid'ah. Imsak itu kehati-hatian. Kalau sudah azan subuh kita masih makan, maka jadi tidak sah sholatnya, jadi tidak sah puasanya, dan dia harus mengqadha dan berdosa. Maka biar tidak terjadi hal seperti itu, ada imsak, yaitu kehati-hatian, biar tidak kebablasan. Nah, imsak di Indonesia itu 10 menit sebelum azan subuh, itu untuk ihtiyat. Para ulama itu untuk ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Jadi sekitar setengah 4 kita makan, lalu kita kalau imsak masih boleh minum, tapi jangan makan yang berat. Imsak minum sebentar terus sudah jangan, karena batasnya itu subuh, wajibnya itu subuh. Nah, imsak buat kehati-hatian. Wayang bagi, dan sebaiknya liso ini bagi orang yang berpuasa, ayyuqallila, menyedikitkan, minal akli, makan, wala yastaksir minhu, dan tidak memperbanyak makan. Jadi orang yang berpuasa itu di waktu yang diperbolehkan untuk makan, hendaklah menyedikitkan makan dan bukan memperbanyak makan. Antara maghrib sampai subuh itu adalah waktu diperbolehkan makan. Nah, pada saat itu kita sedikitkan makannya, maka itu hikmah puasa akan diperoleh. Jangan antara maghrib sampai subuh mentang-mentang boleh kita makan terus-menerus sehingga kekenyangan terus-menerus, maka ibadahnya akan malas, maka ibadahnya bermasalah, dan orang tersebut tidak mendapatkan hikmah puasa. Wadzalika hatta yazhara alaihi atharus shaumi, yang demikian itu agar nampak padanya dampak daripada berpuasa, yaitu melatih hawa nafsu, yaitu ibadah bisa lebih khusyuk, yaitu setan akan menjauh. Wa yuhla bisirrihi maqsudahu allati huwa, dan memperoleh rahasia puasa serta tujuan puasa, yaitu ta'dibun nafsi, melatih jiwa, wa tad'ifu syahwatiha, dan melemahkan syahwat, melemahkan hawa nafsu. Fa inna lil ju'i, karena sesungguhnya
lapar itu mempunyai wa khuluwil ma'iddati, dan mengosongkan perut itu mempunyai asaron aziman, dampak yang besar, fi tanwiril qalbi, di dalam bercahayanya hati. Jadi lapar, mengosongkan perut itu memiliki dampak yang besar di dalam hati kita bisa bercahaya. Maka selain Ramadan, yang bagus adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah yang sangat terkenal itu adalah Senin Kemis. Itu tiap Senin Kamis kita berpuasa itu lebih bagus. Ketika tidak berpuasa, menyedikitkan makan itu lebih bagus, karena akan membuat hati kita bercahaya. Wa nasyatil jawarihi, dan semangatnya anggota tubuh, fil ibadati, di dalam beribadah kepada Allah. Orang yang lapar, ibadahnya semangat. Orang yang terus menerus dalam keadaan kenyang, maka ibadahnya akan malas, ibadahnya tidak dirasakan nikmatnya. Jadi oleh karena itu, kalau posisi kita tidak berpuasa, menyedikitkan makan itu bagus. Tapi kalau kita puasa, itu memperbanyak puasa, sering puasa sunnah, itu jauh lebih bagus. Ada lagi puasa ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah bukan waktu yang diharapkan puasa. Misalkan 13 Zulhijjah, nah itu masih gak boleh. Nah selain itu silakan itu puasa sunnah. Dan puasa-puasa sunnah lainnya yang kita ketahui hendaklah kita amalkan. Kalau kita kalau tidak ada hari sunnah kita berpuasa, itu pun boleh, tapi sunnahnya tidak begitu kuat. Jadi kita daripada nganggur, mendingan puasa. Nah itu bagus, itu termasuk sunnah juga. Ada lagi puasa yang bagus, puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak, terus begitu. Nah ini pun untuk melatih diri kita itu bagus. Kalau belum, yang minimal Ramadan itu wajib, karena Ramadan ditinggalkan hukumnya berdosa dan dosanya besar. Wasyaba'u, kenyang itu aslul qaswati, penyebab kerasnya hati. Wal ghaflati, dan lalainya hati. Wal kasali, dan malas anit ta'ati, untuk taat pada Allah. Jadi kalau kita terus menerus kenyang, makannya banyak, terus menerus banyak ngemil, makan lagi, banyak ngemil, makan lagi, itu penyebab hatinya keras. Orang yang hatinya keras sulit mendapat nasihat. Dinasehatin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan banyak lalai dari ingat Allah. Dan penyebab malas beribadah kepada Allah itu kalau terus menerus dalam keadaan kenyang. Maka kenyang boleh, tapi tidak berlebihan, tapi tidak terus menerus kenyang. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma mala abnu adama wi'an syarran min batnihi. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada tempat yang lebih buruk selain tempat yang selalu penuh, selain perut yang selalu penuh dari anak Adam. Jadi tempat yang paling buruk adalah perut yang selalu penuh dengan makanan. Jadi terus menerus kenyang. Nah itu buruk, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita jangan terus menerus kenyang. Kita kenyang boleh. Kalau niru sahabat Rasul dan Rasulullah adalah orang yang berhenti makan sebelum kenyang, orang yang tidak makan kecuali kalau sudah sangat lapar. Dia udah lapar banget nih, udah berasa sangat lapar, dia baru makan. Nah sebelum kenyang dia udah berhenti. Nah itu kalau niru Rasul, niru sahabat-sahabat Rasul. Nah kita belum bisa, minimal jangan kenyangnya terus menerus, maka itu adalah hal yang buruk.
penyebab godaan setan akan ada pada kita. Hasbu bnu adama luqaimatu yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu suapan yang bisa menegakkan punggungnya. Jadi bisa beraktivitas, makan itu untuk beraktivitas. Jadi cukup makanan yang bergizi, bisa menegakkan punggungnya, bisa buat ibadah, bisa buat bekerja, dan bukan kenyang yang terus menerus. Wa in kana la mahalata fasulusun, maka jika harus melakukan hal itu, maka fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafsihi, sepertiga untuk bernafas. Jadi kita hendaklah kalau makan hadirin sekalian, jangan dipenuhkan satu perut ini penuh buat makanan, jangan. Tapi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Insya Allah sehat hadirin sekalian. Jadi insya Allah sehat kalau kita mengikuti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, idza sabi'atil batnu, jika perut itu kenyang, ja'at jami'ul jawarihi, maka laparlah seluruh anggota tubuh. Wa idza ja'atil batnu, jika perut itu lapar, syabi'at jami'ul jawarihi, maka kenyanglah seluruh anggota tubuh. Nah, perkataan ulama ini membutuhkan penafsiran. Ditafsirkan oleh pengarang kitab ini. Qultu, saya berkata, ju'ul jawarihi, laparnya anggota tubuh adalah ibarat antolabiha wa hirsiha, dari menuntutnya anggota tubuh dan rakusnya anggota tubuh ala syahwatiha, terhadap syahwatnya. Fayashtahi al-lisanu, maka lisan akan selalu al-kalama, berbicara. Wal ainu, mata akan selalu an-nazara, melihat. Wal udhunu, kuping akan selalu al-istima'a, mendengar. Wa kadzalika sairul jawarihi, dan begitulah seluruh anggota tubuh. Jadi kalau perut kita kenyang, maka anggota tubuh lapar. Maksudnya lapar membutuhkan syahwat, yaitu mulut lapar dari bicara, ingin selalu bicara. Telinga lapar dari mendengar, ingin selalu mendengar perkataan-perkataan, sehingga perkataan-perkataan yang tidak baik pun didengar. Mata lapar dari melihat, artinya ingin selalu melihat, sehingga melihat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perut kenyang, anggota tubuh akan bermaksiat pada Allah. Tapi kalau perutnya lapar, anggota tubuh kenyang. Ketika kenyang tidak bermaksiat kepada Allah, karena dia tidak bermaksiat, tidak membutuhkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita melaparkan diri karena taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu inbi'athuha li talabil fuduli, maka semangatnya anggota tubuh itu selalu mencari kelebihan, min syahwatiha, dari syahwatnya, indal tila'il batni, ketika penuhnya perut. Jadi ketika penuhnya perut menyebabkan anggota tubuh ingin bermaksiat pada Allah. Wa inda qawlihi yakunu sukunuhu wa huduhu, al-mu'abbaru bihi an syab'il jawarihi, ketika perut itu lapar, maka tenanglah anggota tubuh, diamlah anggota tubuh dari yang demikian itu, dari bermaksiat kepada Allah.
wa dzalika musyahadun, dan itu bisa disaksikan. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Jadi usahakan tidak terlalu kenyang, tidak selalu kenyang, merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.